Ini kita boleh bersama-sama menyatakan kerinduan kita, mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita, bahkan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari, terus mengalir atas setiap kita. Biar pagi hari ini kita bawa hati kita bawa penyembahan kita bawa ucapan syukur kita, mazmur kita persembahkan kepada Dia yang pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus begitu dieluk-elukan di Yerusalem, yang secara tradisi diperingati sebagai Minggu Palma. Namun biarlah sepanjang hidup kita terus mengeluk-elukan Tuhan, mengeluk-elukan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup kita, tinggal di dalam kita dan bekerja di dalam kita. Jangan biarkan mulut kita terdiam, namun biarlah mulut kita, hati kita berlimpah dengan syukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari ucapkan syukurmu, naikkan pujianmu, naikkan mazmurmu bagi Dia Raja, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang saat ini ada di tengah-tengah kita, melihat kerinduan setiap kita untuk kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Mari Engkau layakkan setiap kami Tuhan, Engkau layakkan setiap kami. Sucikan dan kuduskan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan, sucikan tubuh kami. Engkau layakkan kami, Engkau urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Lebih lagi kami perlu Engkau Tuhan, lebih lagi kami perlu Engkau ya Roh Kudus, melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Engkau Raja di atas segala raja. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kami. Haleluya Yesus Tuhan.
Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat dan ajaib, nama yang dimana di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya kami beroleh selamat selain daripada nama Tuhan kami, Yesus Kristus, nama yang dahsyat dan ajaib. Engkau Tuhan kami, Engkau maha besar, Engkau maha mulia. Dan di tempat ini Tuhan, kami hormati Engkau. Kami bersorak-sorai hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Bagimu segala pujian dan hormat serta syukur kami. Pagi hari ini kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sebab Engkau Allah Jehovah Syama, Allah yang maha hadir. Engkau rindu untuk setiap kami boleh diberkati. Engkau rindu untuk setiap kami boleh dilepaskan. Engkau rindu oleh setiap kami Tuhan beroleh kemenangan, beroleh kelepasan oleh karena nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap bersorak-sorai, katakan bersama-sama saya, dalam nama Yesus,
Amin. Puji nama Tuhan. Angkatlah suaramu. Sukacita? Puji nama Tuhan sebab sungai sukacita Tuhan mengalir atas setiap kita. Amin. Tepuk pundak kiri kananmu, katakan, ayo terus bersukacita. Benar
waktunya saat ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan saat ini buat Bapak Ibu Saudara yang tengah menikmati ibadah streaming, siapkan hati kita, berikan yang terbaik, berikan waktu kita yang terbaik. Jangan sia-siakan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan yang tidak akan pernah kembali. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan boleh bentuk sesuai dengan kehendak-Nya.
pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuklah hidup kami sesuai dengan mau-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini bekerja dalam hidup kami. Kuasa Roh-Mu bekerja mengubah hidup kami Tuhan. Karena Engkau datang ke dalam dunia ini untuk memproses hidup kami agar citra Allah dipulihkan di dalam kehidupan kami. Engkau bukan sekedar datang untuk menyelamatkan kami, bukan sekedar datang untuk memberkati kami, bukan sekedar datang untuk menyenangkan hati kami, tetapi Engkau datang untuk memproses kehidupan kami. Itulah tujuan yang utama Engkau datang ke dalam dunia ini, supaya kami boleh kembali citra Tuhan yang mulia, citra Tuhan yang kudus, citra Tuhan dipulihkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh siap berangkat saat Engkau datang kembali bersama-sama dengan Engkau masuk dalam kemuliaan-Mu. Mari pagi ini Tuhan, hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bekerja dalam setiap hati, mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kami, memberi pengenalan yang benar akan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, urapi mereka semua, buka hati mereka semua, sehingga firman Allah menjadi rema dalam hidup kami semua, menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima matur nuwun, singer semua membawa kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, menikmati ya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, memberikan kekuatan yang baru untuk terus untuk kita melangkah di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk pada bulan April dan gereja kita mengambil satu tema, to be like Jesus, ya, to be like Jesus, seperti Yesus, kados Gusti Yesus, pindo Sang Kristus, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang to be like Jesus, seperti Yesus, pindo Sang Kristus, ini adalah tujuan yang utama. Sekali lagi saudaraku, tujuan yang utama kenapa Allah harus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk memulihkan hidup kita, memproses kembali hidup kita, supaya kita citra Allah itu tercipta kembali di dalam hidup kita. Sebab firman Allah berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mengiring Yesus bukan sekedar kita ikut-ikutan, tetapi mengiring Yesus adalah satu proses yang Allah kerjakan dalam hidup kita untuk menciptakan kita kembali agar secitra dengan Tuhan. Kejatuhan itu otomatis, ya. Tiang mereka cemplung sumur, mereka otomatis plung sampai di mana? Di dasar, betul enggak? Cemplung sumur kan tek bluk blung, blung ya bablas sampai di dasar. Tapi untuk dipulihkan, untuk kembali, untuk naik kembali, enggak bisa langsung dari bawah melompat, ya, betul enggak? Wow, cemplung sumur blung, wes. Wah, melompat nah tekan dhuwur Werkudara saudaraku, ya. Werkudara dalam cerita wayang. Tapi kalau kita manusia cemplung sumur otomatis kejatuhan, otomatis plung. Tapi pemulihan
itu proses. Mari kita katakan, pemulihan itu proses. Perlu waktu, juga tergantung dari manusianya. Nek dablek ya ora iso dadi pulih saudaraku ya. Nek manungsa sing dablek ya ora pulih-pulih saudaraku. Ada proses bekerja sama. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada bagian yang Allah kerjakan dalam hidup kita, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan bagian kita, Allah mengerjakan bagiannya, kelop, hidup saudara pasti berubah. Amin, puji Tuhan. Kita akan terus baca Alkitab kita, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Saudara dipilih Tuhan dari semula. Saudara ditentukan menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Saudara dipilih, ditentukan, dijadikan milik daripada Tuhan dengan satu maksud, saudaraku. Bukan mung dipilih, ditentukan, diberkati, uripe ben penak, kerjaane ben mapan, semua berjalan mulus, ben atine seneng. Bukan hanya itu, saudara. Bukan itu, saudaraku. Tujuan iman kita bukan kekayaan, tujuan iman bukan kesenangan dunia, tujuan iman bukan kemuliaan dunia, tujuan iman adalah keselamatan jiwa kita. Itu tujuan iman. Sehingga untuk jiwa kita selamat itu bukan sekedar wis percaya Gusti Yesus, wis meneng wae, bukan saudaraku. Itu awal, percaya Tuhan Yesus, bertobat. Nek bertobat apa mau meneng wae? Tidak, saudaraku. Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan memproses hidup kita, Tuhan memilih kita, menentukan kita untuk diproses menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Setiap hari sesungguhnya apa yang kita alami harus menjadi prasarana untuk memproses hidup kita makin serupa dengan gambarnya. Ya, ya ubahku, ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Yesus. Dunia saksikan kasihnya, dia ubahku. Aku orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau kita jadi serupa dengan gambarnya, dunia saksikan kasihnya. Sehingga sekali lagi bahwa untuk kita diubah ya menjadi citra Allah, karena kita adalah citra Allah yang sudah rusak. Manusia diciptakan dalam kemuliaan di Taman Eden, tapi karena manusia ndablek pilih ngrungokne setan daripada milih ngrungokne suara Tuhan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, menjadi seperti kita yang telah lahir di dalam dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang lahir di Taman Eden lagi. Tidak ada satu manusia pun yang lahir dalam kemuliaan lagi. Tidak ada satu manusia pun yang lahir seperti Adam waktu di Taman Eden. Tapi semua manusia telah lahir di dalam dunia ini dan disebut manusia berdosa. Ya. Jadi nggak ada yang turunan Adam yang di Eden lagi, udah nggak ada. Walaupun kita lahir masih bersih, tapi tetap namanya orang berdosa. Citranya sudah rusak. Perlu Allah hadir menjadi Adam yang kedua. Iki lo aku,
Gusti Allah ki kaya ngene iki. Gusti Allah iki seperti pengen menresnani kowe. Sebab itu dia lahir, dia datang ke dalam dunia. Dia memulai karyanya di padang gurun. Adam yang pertama dimulai dari taman, berakhir di belantara dunia. Tapi Yesus mulai pelayanannya di padang gurun, akhir pelayanannya di taman Getsemani. Adam yang pertama telah gagal. Adam yang kedua, Yesus Kristus, Adam yang sempurna. Ia mau tinggal dalam hidup saudara, dalam hati saudara, bersama dengan saudara, menolong saudara, menguatkan saudara, membentuk saudara. Melalui firman yang kita dengar dari telinga kita, Tuhan bekerja dalam hatimu, mengubah hidup saudara. Betapa Tuhan itu mengasihi kita, amin. Amin. Bedane napa nek wong donya? Wong donya kali kita nggih sami. Wong donya susah, kita ya susah. Wong donya ya bingung, kita ya bingung, sama. Bedanya mereka bingung karepe dhewe. Kita bingung ana sing nulung. Bingung ana sing nulung. Gusti ingkang maringi kegiatan datang panggesangan kita. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia untuk memproses hidup kita. Ya, menjadikan kita seperti Yesus merupakan karya Allah untuk memulihkan kembali agar citra Allah tercipta kembali dalam kehidupan kita. Kejatuhan itu langsung, tadi sudah sampaikan, sedang pemulihan itu proses. Jiblok plung tekan dasar, balik ora iso mencolot tong isor, diproses. Hidup kita ini proses. Setiap hari kita diproses untuk hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Itu adalah iman. Kami yakin percaya Bapak Ibu besok lebih baik dari hari ini. Besok lebih cantik dari hari ini. Besok lebih gagah dari hari ini. Besok lebih ganteng dari ini. Karena Kristus semakin besar dalam hidup saudara. Dialah kemuliaan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Klik 1. Ya. Untuk kita menjadi seperti Kristus, Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladannya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Demikian juga manusia, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, puji Tuhan. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini yang dapat dilihat oleh manusia, roh yang berkomunikasi dengan Tuhan, jiwa itu kehidupan manusia, pikiran dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Ya. Untuk itu Tuhan harus memulihkan seluruh area ini di dalam hidup kita. Menjadi seperti Kristus berarti saudara memiliki pikiran Kristus. Saudara memiliki perasaan Kristus, saudara memiliki hatinya Kristus, saudara memiliki perkataannya Kristus, saudara memiliki karyanya Kristus, bukan hanya memiliki, tapi bekerja di dalam hidup saudara, menjadi milik saudara. Yuk klik yang pertama, kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hari Jumat kita akan peringati Jumat Agung. Ya. Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus ada ya, di dalam kamu, engkau miliki. Ya. Perasaan pikiran yang seperti apa, saudara-saudaraku? Ya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, pikirannya, perasaannya, semua hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu manusia. Saat manusia jatuh dalam dosa, yang hadir adalah egonya, egoisme, ego, aku, semua untuk aku, udah aku, milikku, semua untuk aku, saudaraku. Ya, kadang orang bilang, misalkan sini susah,
situ orang gue ngatain wong susah, neng buru senenge dhewe, wong ranti perasaan kan begitu ya. Nah, wis ranti perasaan, kene esuk wis ngene, kono nengkrang wae, nengkrang ya begitu. Ya. Kenapa? Itu manusia itu sudah egois, perasaannya semua adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kerja gua awake dhewe, semua gua awake dhewe. Itu manusia berdosa, itu manusia adami, itu gawan bayi. Manusia adami seperti itu. Ya. Nah, manusia orang mikir apa-apa, misal barang gini ya itu manusia memang seperti itu. Itulah sebabnya untuk Allah memproses kehidupan manusia agar kembali ke citranya. Dia datang ke dalam Dia menunjukkan dirinya. Di dalam Kristus itu seluruh wujud Allah yang berlembaga, Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dia lahir di sini dan berkata, biarlah biarlah perasaan dan pikiran Kristus harus ada dalam hidupmu. Perasaannya seperti apa Kristus itu? Hatinya seperti apa Kristus itu? Enggak sombong, saudaraku. Walaupun dalam rupa Allah, enggak merasa sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri, rendah diri. Gusti Allah merendahkan diri seperti itu. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, artinya dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya. Dia datang ke dalam dunia untuk manusia. Enggak, wis dirinya wis seperti Paulus, aku tidak mengindahkan nyawaku. Yang penting aku dapat menyelesaikan tugas pelayananku. Paulus berkata begitu. Seperti Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Perasaannya, pikirannya bukan untuk keinginannya sendiri, bukan untuk kesenangan sendiri, tapi pikiran, perasaannya memikirkan saudara, memikirkan kita. Setiap hari Kristus memikirkan saudara. Harus diingat ini, tiap hari perasaan Kristus tertuju kepada saudara, memikirkan saudara. Coba kita baca Filipi ayat sebelumnya. Ayat 2, coba Filipi ini ayat yang kedua. Filipi 2 ayat 2, coba. Ya. Puji Tuhan. Sakit? Filipi pasal 2, ya mulai 1, 2, 3 begitu. Ayo. Ya. Ayat 3. Ayat 3. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Halo? Ya, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Sering kita, aku yang utama, ya, aku, bukan kamu, aku, kan begitu. Tapi Kristus mengajar kita, orang lain harus kita anggap lebih berharga dari kita, harus dapat prioritas yang pertama. Ya. Saya sering mengatakan grammar rohani itu dia, engkau, dan aku. Itu grammar bahasanya rohani. Nek bahasa dunia, aku, kowe, dia. Betul enggak? Aku, kowe, dia. Sik dhewe aku nomor 1. Itu dunia memang begitu. Tapi di dalam Kristus jelas dikatakan di sini, ya, nomor 1 adalah dia. Dia pencipta langit dan bumi harus mendapatkan tempat yang utama di dalam hidup kita. Dia harus yang terpenting, menjadi yang sangat penting dalam hidup kita. Lalu yang kedua, engkau seperti ini. Nanti mau supaya jangan terus mengindahkan dirinya sendiri, ya, tetapi orang lain. Yuk, saya dibaca dong rampung. Haleluya.
supaya menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perasaan Kristus, pikiran Kristus, bukan aku. Dia telah merendahkan diri, dia telah mati di salib, dia telah melupakan segala miliknya, kemuliaannya dan lain sebagainya, memikirkan orang lain, memikirkan ke manusia. Lalu Paulus mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Kristus harus kita lakukan dalam hidup kita. Harus kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Ayat 4. 1, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kristus datang ke dalam dunia supaya saudara menjadi orang yang peduli. Karena Kristus peduli, saudara. Kita harus punya perasaan untuk orang lain. Kita harus juga memikirkan untuk orang lain, saudaraku. Ya. Ojo dele ireng-ireng, awake dhewe seneng-seneng. Ya, itu wong Jawa. Dele ireng-ireng awake dhewe seneng-seneng. Anake karepe dhewe, dolan karepe dhewe kono ya. Tokne nang kamar. Bareng ibuke mlebu, wah wis celupret kabeh saudara, lipun stip nang bathuk nang ngondi ya, dolanan. Ya. Jadi perasaan Kristus, pemikiran Kristus, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan manusia. Dan itu harus tercipta dalam hidup saudara, harus menjadi gaya hidup kita, bahwa kita ditentukan oleh Allah lahir di dunia ini bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi untuk mementingkan orang lain yang ada di sekeliling kita. Itu seperti siapa? Yesus. To be like Christ, saudaraku. Anak mau pengen Gusti Yesus gondrong tok sing digedhekne ya. Rambutnya gondrong aku kaya Gusti Yesus. Tapi sikape wah kaya buta rambut geni ya. Tapi bentuk justru di dalam hati, perasaan. Besok perasaannya halus. Ya. Begitu lihat Lazarus mati, Maria nangis, melu nangis. Ya. Itu orang lumpuh di kolam Bethesda sudah bertahun-tahun di situ, tidak ada yang peduli. Waktu dia lihat, perasaan, pikirannya tertuju mesake. Kau pengen waras, diwaraske. Hatinya, pikirannya, perasaannya tertuju dengan belas kasihan kepada setiap orang yang dia temui. Setiap orang yang datang kepadanya tidak ada yang ditolak pergi. Orang berdosa, orang lepra, orang kusta, semua yang datang kepada Yesus, dia pulang membawa, menikmati perasaannya, pikirannya Kristus tertuang dalam hidupnya. Dia datang dengan sakit, dia pulang dengan sembuh. Kami yakin dan percaya kalau saudara datang kepada Yesus ibadah dengan sepenuh hati, Tuhan peduli walaupun tidak kelihatan, tangannya enggak kelihatan, kita tidak dapat melihat dengan kasat mata kita, tetapi dia bekerja dalam hidup saudara, dia bekerja dalam hati saya. Saya merasa Tuhan bekerja dalam hidup saya kalau saya menjadi seperti ini, bukan karena saya mampu seperti ini, tetapi karena ada kasih Tuhan yang mengubah hidup saya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemarin ada mantan RT, saudara. Karena RT yang baru ini tidak kurang gesit begitu, saudaraku. Jadi kampung tempat saya hari ini jembrung, saudara. Jembrung. Lalu mantannya itu di grup. Kok saya anak kerja bakti nyembrung kabeh piye begitu. Saya juga merasa terpukul, merasa dikritik, saudaraku, karena termasuk tempat saya juga jembrung, saudaraku, jembrung kabeh. Ya, seperti, kamu harus jadi contoh. Di tempatmu resik, ayo saiki kaya ngono wae, saudaraku. Terus saya sendirian kerja bakti. Ya, terus kemarin saya nyemen yang rumputnya keluar supaya enggak keluar lagi, saya nyemen, saudaraku. Saya beli pasir, tak gonceng ini motor, saudaraku. Ternyata pasir itu abot, saudaraku. Orang Samarinda itu
motorku nggak iso dibelok ke kiri saudaraku. 12 nabrak pagar itu kacanya depan apa namanya itu plastiknya tedeng itu remuk nabrak apa itu seng tempat saya sendiri. Waduh korban juga ini, korban tapi hanya plastiknya di depan. Kaki saya ketindihan semen, ketindihan pasir saudara. Waduh ya inilah. Tapi puji Tuhan lah kok malah mari sih gitu. Jadi dia ingin pincang tuh waktu kebruan pasir itu saudaraku. Waduh, kemarin lagi ada pion tuh. Lah kok lu kok malah iki persis deh aku di buyutan dulu. Tiba pisan saudaraku surahku ngluyeng surahku tempur benapa. Entah digonceng teman saya, wis tak gonceng nih, goncengnya malah ditibaknya meneh saudaraku, jiglok nih sirahku, wah ketabrak mana saudaraku. Lah kok hilang, lah ini juga kok dari pincang-pincang malah keburuan pasir. Puji Tuhan, makasih. Jadi keburuan pasir itu baik ya. Ini ojo tiru-tiru saudaraku. Ini puji Tuhan. Nah akhirnya itu puji Tuhan tempat saya bersih. Ya kita harus juga bukan mengkarepe nyenengke dhewe, tapi kita mendengar suara orang, mendengar yang lain demi kebaikan. Kristus tidak mementingkan diri sendiri, justru dia datang untuk semua, untuk manusia. Tuhan mendidik agar kita menjadi seperti dia. Biarlah gaya hidup kita juga punya perasaan dan pikiran Kristus. Pikir kayak gitu ya. Kok kayak gini ya, masaknya ya saudaraku. Akhirnya kalau perasaan Kristus dan pikiran itu dalam hidup kita menjadi anak Tuhan yang peduli. Setiap orang peduli, akhirnya saling peduli. Waktu saling peduli, tercipta satu persekutuan yang sangat indah di dalam Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan, karena kerinduannya Allah tercipta supaya hidup kita dikembalikan menjadi citranya Tuhan sebagai orang-orang yang menjadi berkat di tengah dunia ini. Klik berikutnya. Ya. Yang kedua, ya, perkataan Kristus juga harus tercipta dalam kehidupan kita. Perkataan Kristus harus mewarnai tutur kata kita menjadi gaya hidup kita. Saya rasa kita dulu juga orang dunia, saudara sudah tahu bagaimana dunia ngomong ya. Itu kita sudah tahu. Yuk kita baca ayatnya dulu. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Menjadi serupa dengan Kristus artinya perkataan Kristus harus tetap di dalam bibir kita, ya, di dalam mulut kita. Nah, dunia misuh komplit 100 rupiah, tapi anak Tuhan itu sudah dihapus, saudara. Ya. Ya. Orang dunia itu sudah gaya hidupnya, nanti yang mereka ngomong seperti itu. Kadang kita ngrungokne kok ora enak. Ning mereka ya enak-enak saja, saudaraku. Ya, contohnya saja ya. Salune bajiret ya. Ya itu tiap hari kami kumpul gitu ya, sering dengar seperti itu. Tapi puji Tuhan hari-hari ini itu hilang, saudara. Puji Tuhan. Dulu yang pertama kali saya tinggal gitu ya itu makan enak, saudaraku. Enak orang enak isa metu, saudaraku. Ya. Kalau kesandung bajirat. Ya. Dikai godang, waduh bajirat gede-gede banget ya. Iya itu donya seperti itu, saudaraku. Jadi ngomong yang itu sudah menjadi gaya hidup, enggak karuan ya di situ. Tapi
Tapi anak Tuhan dididik untuk perkataan Kristus itu mewarnai ucapan kita. Perkataannya penuh kasih Kristus itu. Perkataannya Kristus membangun. Perkataan Kristus tidak pernah menyakiti. Perkataan Kristus memberi dorongan. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Semua perkataan yang keluar dari bibir Kristus menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Itu saudara harus menjadi seperti itu dalam hidup saudara. Ya, perkataan kita harus nyenengke. Jadi harus jadi gaya hidup. Perkataan itu perkataan iman, saudaraku. Buka daringan kotong, haleluya, dalam nama Yesus. Gusti mari mesti ngebaki. Amin. Wah cilaka iki Gusti piye to ya, bangetan men urip pisan dari Gusti Yesus kok berhasil ngantek rantai Gusti piye, malah nyalah-nyalake. Bukan begitu, saudaraku. Tapi bersyukur, katakan dengan perkataan iman. Karena perkataan ini ada kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini ada ilustrasi ya, gambaran bahwa perkataan itu sangat luar biasa ya. Ada kolam mujizat ya, ini ilustrasi gambaran. Ada kolam mujizat. Sopo wong sing nyemplung seperti Bethesda itu kecemplung waras nggak? Tapi nak cemplung jadi seperti yang dia ingini. Ya, ini khususnya ibu-ibu ya, pengen ninting kayak siapa kayak Riana Diana ya, kayak Ayu Dhuwur ya. Terus ini, yo, aku ya pengen, aku tak nyemplung. Ya, aku pengen kayak Maya Luna, ya, pengen Maya Luna, ya. Maya Luna, ya, baru Maya Luna, biur gitu, jedul, waduh, jadi ayu kayak Luna Maya tenan saudara. Wah, waduh kayak Luna Maya, saudara, ya. Suatu Dewi Persik, baru biur, baru jebut. Dewi Persik, biur, wah metu Dewi Persik ya. Terus ada pramugari cantik itu namanya Heksa Putri ya. Ramah, terkenal pramugari ramah. Jadi kalau sering kita naik pesawat ketemu dia orangnya ramah, namanya Heksa Putri. Wah pengen kayak Heksa Putri, Heksa Putri, biur, jedul, waduh kayak Heksa Putri. Terus ada ibu-ibu. Wonge ini gaya hidupnya emang ngomongnya sembarang gitu. Bareng ulah ke arep nyemplung kepleset sih saudaraku. Wah gitu. Wah tadi pengen seperti Andi Maria Matalata saudaraku. Bareng kepleset sih. Wah tak elek ireng tunteng itu biur wah jedel dadi ketak elek ireng tunteng saudaraku. Ya. Karena yang diucapkan apa? Kota elek ireng tunteng ya saudara, karena kepleset. Kalau orang kepleset itu kalau orang sudah latah seperti itu, nek gaya hidupnya ngomong elek, begitu kesandung weh, sing metu elek. Wah, pikirnya Andi Maria Matalata, ndak lu ketek ireng elek, wah tunteng biur. Ya, ini hanya ilustrasi. Artinya bahwa perkataan itu berkuasa. Tuhan berkata seperkataan Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena perkataan Kristus luar biasa, perkataannya berkuasa. Ya. Waktu dia mengajar, orang-orang berkata tidak ada seorang pribadi yang mengajar seperti dia. Perkataannya penuh kuasa, setan pun tunduk kepadanya. Ya. Jadi kalau perkataan Kristus dalam hidup saudara ada kuasa saudaraku. Ya. Perkataan kita menjadi berkat. Ketemu orang, Tuhan memberkati ya. Ketemu orang yang loro ya, Gusti Yesus nyaraske Bu ya. Kalau dikeluarkan dari ucapan dari hati sungguh-sungguh dengan iman orang yang mendengar majelis seperti didorong dan waras saudara-saudara. Orang malah roh wong wis sentik-sentik
udah ini kayak ngene iki terus mati iki ya saudaraku ya. Sing krungu langsung udara ndak kembali ke gelombang yang sama. Betul nggak saudaraku? Wis sentik-sentik ora dihibur, ora ditolong malah udah ini kayak ngene iki langsung mati. Ya, perkataan nggak jadi berkat. Perkataan Kristus Paulus mengajarkan kepada kita, sebab perkataan Kristus ada dalam hidup kita. Perkataan Kristus itu penuh pujian, penuh kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau perkataan Kristus dalam hidup kita, perkataan kita ada kuasa, bisa mendorong orang lain, bisa membangun dengan perkataan itu orang lain yang sakit dihibur, bisa sembuh, saudara-saudaraku. Dan waktu uang kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Orang unek-unek nih tanggane, ini memuji Tuhan, ya. Menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan setiap apa yang kita lakukan, perkataan kita penting sekali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan itu kuasa. Nama ini nama yang sangat kuasa. Ya. Dalam nama Yesus selamat, ya, lunga selamat, puji Tuhan dalam nama Yesus. Jadi perkataan itu penting, saudara. Milikilah perkataan bukan hanya positif, tapi milikilah perkataan Kristus, perkataan firman Allah, perkataan iman. Lebih dari positif. Kalau positif itu dasarnya dunia, ya, dunia bisa melakukan. Tapi iman, perkataan iman itu dasarnya firman Allah. Puji Tuhan. Saya hidup setiap pagi bangun dalam nama Yesus, aku sehat. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus pasti Tuhan memberkati hari ini. Perkataan yang positif semua, perkataan iman yang kita katakan positif. Ya. Jangan yang negatif, lah urip kok kaya gini, urip pisane kaya ngene, wah terus macam-macam saudaraku. Ya. Nyat kula niki kere, ya malah dadi kere tenan saudaraku. Urip pisane kula niki kere ya. Aku anak Tuhan, aku anak Raja. Perkataan Kristus ada bibirku. Waktu aku ngomong jadi berkat baik untuk orang lain, untuk diriku sendiri. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Monggo nek kita ngendika yang didasari firman Allah, perkataan Kristus yang kepada orang lain membangun, bahkan kepada dirinya sendiri juga memberi kekuatan. Kalau itu terus kita kerjakan dalam hidup kita, semakin hari hidup kita diproses, kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa lagi, tetapi menjadi orang yang hidup kita berguna. Klik satu lagi. Yang ketiga, karya Kristus harus tercipta dalam hidup kita. Ya, melayani harus menjadi gaya hidup kita. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus hadir ke dalam dunia melayani untuk orang lain. Puji Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, percaya pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pikiran Kristus, ucapan Kristus, dan sekarang tindakan Kristus, karyanya Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapanya. Sebagaimana Bapa mengutus aku utus kamu. Kita melakukan kehendak Kristus karena Kristus juga kehendaknya Bapa. Artinya kita dituntut untuk hidup melakukan kehendak daripada Bapa di surga. Mengerjakan karyanya Kristus di dalam dunia ini. Dia datang untuk memberitakan kerajaan surga. Dia datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia datang untuk membawa kembali manusia ke surga. Ya. Dia sudah enggak ada secara fisik, tapi di dalam roh justru Tuhan itu lebih dekat kepada kita daripada murid-murid jasmaniah dulu. Seperti dia berkata,
karena aku pergi kepada Bapa. Dengan aku pergi kepada Bapa, aku akan minta penolong untuk menyertai kamu, ada di dalam kamu sampai selama-lamanya. Roh Kudus juga rohnya Kristus, juga rohnya Allah, sama saja itu tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau roh itu bekerja dalam hidup kita, maka kita pun dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan seperti yang Yesus telah kerjakan. Firman Allah berkata, dia berjalan berkeliling di tanah Galilea, di tanah Yudea, di tanah Palestina. Untuk apa? Berjalan berkeliling, berbuat kebajikan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada harus menunjukkan kebajikan Tuhan kepada dunia ini, kepada sesama, kepada siapapun. Seperti Alkitab katakan, ya, selama masih ada waktu, ya, kamu harus mengerjakan, ya, kebaikan harus kita kerjakan, mengerjakan yang baik, bukan berjalan berkeliling berbuat keonaran. Waduh, neng desa kono bikin onar, neng desa kono bikin onar, ya neng desa kono bikin onar. Tidak, anak Tuhan harus dimanapun kita berada, ada damai sejahtera di mana kita ada. Nah, itu anak Tuhan, saudara. Kita harus melakukan apa yang Yesus kerjakan. Amanat agung harus kita kerjakan. Yesus berdoa, kita juga harus berdoa. Pagi-pagi Yesus sudah berdoa juga untuk murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan harus kita lakukan. Sebab itu baca firman Allah, kerjakan apa yang Yesus kerjakan. Ya. Gusti Yesus atau misui orang, tidak ada. Yesus misui orang, tidak ada, saudara. Tuhan Yesus selalu berhasil. Ya, kapal mau karam aja nggak jadi karam karena ada Yesus di sana. Tidak ceritanya Tuhan Yesus tenggelam dengan murid-muridnya di Danau Galilea, nggak ada, saudara. Yang ada perahu dihantam badai gelombang. Selama ada Yesus di situ, perahunya tidak karam. Yang ada kalau Yesus dalam hidup saudara, boleh saudara dihantam badai kehidupan, kesusahan, macam-macam menghantam saudara, tapi selama Yesus ada di dalam hidup saudara, saudara tetap tegas keluar sebagai pemenang kehidupan. Yuk, pikiran Kristus ada dalam pikiran kita, perasaan Kristus ada menjadi perasaan kita di hati kita, ucapan Kristus menjadi ucapan kita, apa yang dilakukan Yesus juga kita melakukan menjadi gaya hidup kita. Sehingga kalau itu terjadi dalam hidup kita, klik, ya, maka kita bisa berkata apa? Saat semua itu tercipta dalam hidup kita, maka kita bisa berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Perasaan Kristus ada di sini. Ya, pikiran Kristus ada di sini. Di sini ada gambaran pertobatan yang ekstrim, ya. Pertobatan yang ekstrim menunjukkan gambaran, saudara, itu gambaran, bukan literal dilakukan, tetapi gambaran orang yang bertobat betul ekstrim. Itu gulunya dipotol, ya, gulu dipotol, dibuat, lalu diganti kepalanya Kristus. Jadi kepalanya Kristus digatoke di dalam tubuh itu pertobatan. Jadi kepalane termasuk pikirannya, termasuk semua juga. Lalu yang ditempelkan di sini kepalanya Kristus. Jadi pikirannya Kristus, perasaannya Kristus, matanya Kristus, semua itu gambaran pertobatan ekstrim. Artinya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya firman Allah ini tercipta dalam hidup kita semua. Hidupku bukan aku lagi, tapi saudara menjadi Kristus yang kecil. Perasaan Kristus ada dalam hidup saudara, pikiran Kristus ada dalam hidup saudara, tindakan Kristus ada dalam hidup saudara, sehingga dunia melihat kemuliaan
Doa saya sebagai hamba Tuhan, kita semua menjadi seperti Kristus. Jangan saudara pengen jadi seperti Pak Ishak ada kekurangannya. Seperti Pak Musi, kita manusia semua ada kekurangannya. Tapi seperti Yesus yang sempurna. Hendaklah engkau sempurna, karena Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Puji. Kita pujikan satu pujian. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita pujikan pujian ini. Dan pujian ini juga berbicara dalam hati kita untuk membangun kehidupan kita agar kita seperti Kristus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakanlah selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Pujikan sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk, serahkan hidupmu dalam tangannya. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, Ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Oh Yesus, sempurnakanlah selalu, sempurnakanlah selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakanlah selalu
kerinduan kami Tuhan, sebagaimana kehendak-Mu untuk hidup kami, agar hidup kami menjadi seperti-Mu. Tuhan, mohon dengan kerendahan hati kami, penuhi pikiran kami dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Gantikan juga perasaan kami dengan perasaan-Mu. Bubuh perkataan-Mu menjadi perkataan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh bersemangat, kami terus bertindak, kami berjalan, kami berbuat, kami bertindak seperti Engkau telah bertindak di muka bumi ini. Engkau telah berjalan berkeliling berbuat kebajikan. Jadikan kami umat-Mu pembawa-pembawa kebajikan, pembawa-pembawa damai sejahtera, pembawa-pembawa sukacita, pembawa-pembawa berkat bagi setiap orang yang memerlukan. Bekerjalah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Kami tidak mampu dengan kemampuan kami, karena karakter kami yang kami warisi dari Adam terlalu kuat untuk bercokol dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar daripada apa yang ada di dalam diri kami. Engkau mampu mengubah kami sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus akan terus bekerja. Tanamkan firman-Mu, terus bekerjalah dengan kuasa firman-Mu, sehingga jemaat bukan menjadi jemaat sekedar diberkati secara jasmania, tetapi menjadi berkat yang luar biasa, karena hidup mereka diubahkan menjadi seperti Kristus. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya berkati katakan amin. Puji Tuhan. Waktu kami. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita hari demi hari boleh melewati setiap tahapan proses untuk boleh menjadi sama seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Waktunya kita memberikan persembahan. Kita naikkan pujian bagai Raja. Berlindung dalam nama-Mu.
kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, oleh karena berkat-Mu Tuhan kami boleh mengembalikan berkat-Mu lewat persepuluhan, juga boleh memberikan persembahan. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang rindu untuk terus boleh melayani-Mu lewat setiap persembahan yang keuangan yang boleh kami berikan. Kami percaya Tuhan Engkau menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan, boleh semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, boleh terus Tuhan dipakai untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom sidang Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Doa saya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Nah, di bulan April ini kita akan memperingati Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan di bulan ini di gereja kita mengambil tema yaitu to be like Jesus, seperti Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 firman Tuhan katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, penulis Roma ini menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga kita hidup serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu target hidup manusia atau target hidup orang percaya serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, di bulan ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana seperti Yesus. Dan setiap minggunya, setiap para pengkhotbah hamba-hamba Tuhan yang akan mengabarkan Injil, ini berbicara tentang hidup seperti Kristus. Saya mengundang saudara semua untuk hadir di gereja kita. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan pastikan ketika saudara datang dengan kesungguhan hati saudara datang ke rumah Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang indah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi dan ibadah anak juga jam 9 pagi. Dips dimulai sebelum ibadah raya dimulai. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis, baik online maupun onsite. Diskon pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 pagi. Oh belum. Ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5:30. Monggo Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat mungkin sebelah kanan kiri kita ada teman kita yang enggak hadir, yang ada nomor WA-nya boleh ditanyakan kabarnya. Dan terus saya minta untuk kita semuanya bersatu hati berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini, buat para pelayan-pelayan Tuhan, dan juga buat jemaat Tuhan untuk boleh bersemangat untuk mencari wajah Tuhan. Semakin hari boleh semakin bergairah di dalam Tuhan Yesus. Setuju? Setuju nggih? Ini Tuhan lihat loh ya. Puji nama Tuhan. Monggo Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bisa langsung diklik aja Mbak. Gereja kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan besok hari Jumat jam 5 sore. Hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Hari Jumat jam 5 sore. Perjamuan kudus akan dilaksanakan juga, sehingga ibadah Jumat Agung akan disertai dengan perjamuan kudus jam 5 sore ya.
jam 5 sore, belum ada jam 5 sore. Katakan kanan kiri saudara, hari Jumat ibadah Jumat Agung. Jam 5 sore ya. Jangan lupa, ayo hadir. Disertai perjamuan kudus. Untuk ibadah hari Kamis dipindahkan ke hari Jumat untuk hari Kamis untuk latihan. Kemudian di hari Minggu kita akan adakan ibadah Paskah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Barnabas Sarsiman. Saudara, ini ada tamu, jadi Bapak Ibu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena banyak tamu yang datang ke sini mereka diberkati. Salah satunya mereka diberkati melalui doa intim pribadi. Dan oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama hadir. Untuk saudara-saudara yang hari ini tidak hadir, bisa tolong dikabari ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu di grup gereja kita sudah beberapa waktu saya kirimkan Google Drive untuk pendataan gereja, sehingga Google Form, sehingga untuk yang belum, saya mohon dengan kasih Tuhan bisa segera diisi. Ada yang saya lihat beberapa yang belum mengirim Google Form itu, jadi mohon dengan kasih Tuhan bisa segera mengisi supaya Mbak Dita nanti bisa mendata setiap jemaat. Setuju? Gak ada suaranya. Setuju? Ya, jadi Bapak Ibu jika tidak bisa mengisi form, bisa minta bantuan kepada anak-anak muda atau cucunya atau anaknya, gitu ya. Jadi saya mohon dengan kasih Tuhan di grup gereja kita ada Google Form pendataan jemaat, tolong dengan sangat bisa segera diisi. Kemudian yang terakhir, mari kita bersama-sama terus mendukung dalam doa gereja kita saudara, sehingga gereja ini terus bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju? Enggak ada suaranya lagi. Setuju? Ya, baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama angkat pujian. Opa Ishak akan menutup doa berkat. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama angkat pujian.
Ya, ku bahagia. bahagia jadi keluarga Haleluya. ku bahagia jadi keluarga ku bahagia jadi keluarga Kami bahagia Tuhan menjadi keluarga Allah karena kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami waris dan waris kerajaan surga. Dan Engkau telah membangun hidup kami serupa dengan putra-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih, kira firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami, memproses kehidupan kami, menyempurnakan kehidupan kami. Semakin hari, Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kami, dan nama Bapa kami yang di surga yang dipermuliakan. Hamba-Mu tidak dapat menyertai umat-Mu satu persatu, tetapi Roh Kudus, Engkau senantiasa hadir menyertai mereka, siap untuk menolong mereka, siap untuk menghibur mereka, siap untuk mengarahkan kaki mereka, siap untuk menemani dalam setiap langkah yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, agar mereka senantiasa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Kristus. Tuhan, berkatilah mereka semua, mata pencarian, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, berkatilah Tuhan, sehingga mereka menjadi umat yang keberkatan di dalam Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Sekali lagi, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari-hari yang ditentukan, Jumat Agung untuk kami datang berduyun-duyun untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Minggu Paskah Tuhan, kami boleh kembali hadir untuk dengan semangat yang baru, dengan semangat yang dari Tuhan, untuk kami terus beribadah kepadamu. Karena kami menyadari ibadah itu banyak gunanya, mengandung janji baik di dunia ini bahkan sampai di surga. Ajar kami menjadi umat yang hidup di dalam ibadah. Terima kasih dan terima kasih. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada hari ini. Pakai mereka semua, baik singer, musik, Tuhan. Juga hamba-Mu yang firman-Mu pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah keuanganmu, diberkati pendidikan anak-anakmu. Semua yang kau pegang oleh tanganmu diberkati Tuhan. Engkau menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. kasih setiamu penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat.
Jangan pulang dulu dong. Kenyataanmu sempurna, janjimu tak pernah